Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pada hari ini kita kembali lagi dalam kuliah analisis dampak lingkungan. Dan untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Jadi saya yakin kalian semua pasti sudah pernah belajar mengenai kata yang satu ini. Di SMP, di SMA kalian pasti sudah belajar mengenai ekosistem. Nah, tapi dalam kuliah ADL kali ini kita akan membahas sekilas mengenai apa itu ekosistem. Kita akan membahas kembali. Oke? Nah, pengertiannya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat di mana kehidupan berlangsung dalam sistem yang teratur dan mandiri atau ketergantungan dari komponen biotik dan abiotik. Hal ini digambarkan dengan adanya rantai atau jaringan makanan dan siklus hidrologi. Nah, di sini yang digambarkan dengan adanya rantai atau jaringan makanan adalah ketergantungan antara sesama makhluk hidup. Nah, sedangkan siklus hidrologi, yang dimaksud dengan siklus hidrologi adalah adanya siklus yang terjadi antara komponen-komponen abiotik, ya dari air menjadi uap, uap menjadi awan, awan menjadi hujan. Nah, ada siklus yang terjadi dalam suatu ekosistem. Nah, ekosistem sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang disebut ekosistem alam yang alami. Contohnya danau, laut, gurun, dan banyak lagi contohnya. Dan juga ada ekosistem binaan. Ekosistem binaan ini adalah ekosistem yang tidak terbentuk secara alami, namun dibentuk oleh bantuan manusia, misalnya pedesaan, perkotaan, perindustrian. Jadi, pedesaan emang ada ekosistemnya, Pak? Tentu ada ekosistemnya. Di situ ada manusia sebagai predator utama, lalu ada komponen-komponen biotiknya, seperti makhluk hidup, misalnya ayam, dan lain-lain. Dan juga ada komponen abiotiknya, rumah yang kalian tempati, air yang kalian pakai, itu adalah contoh ekosistem binaan. Nah, kita akan bahas sekilas mengenai komponen biotik. Jadi, seperti yang telah diuraikan, komponen biotik ini mewakili semua organisme yang ada dalam ekosistem. Secara umum, komponen biotik terbagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, di sini kalian akan mengingat yang disebut dengan rantai makanan. Jadi, produsen itu adalah semua makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri atau dapat melakukan proses fotosintesis. Tumbuhan masuk dalam kategori ini meskipun beberapa biota laut seperti fitoplankton dan alga juga masuk dalam kategori produsen. Nah, produsen ini nantinya akan dimakan oleh konsumen. Konsumen merupakan organisme yang dapat mendapatkan energinya dari memakan atau mengonsumsi organisme lain. Konsumen dapat dibedakan menurut tingkatannya. Nah, inilah yang akan terjadi rantai makanan. Konsumen itu sendiri nanti akan dimakan oleh konsumen lainnya, tergantung dia itu predator atau tidak. Nah, di sini juga kalian perlu mengingat contoh-contoh hewan mengenai hewan karnivor, omnivor, atau herbivor. Dan biasanya herbivor adalah konsumen tingkat 1, sedangkan karnivor adalah konsumen tingkat atas. Setelah itu, apalagi yang menjadi komponen biotik? Ada pengurai. Setelah konsumen tingkat atas itu mati, siapa yang menjadi predator utamanya? Maksudnya bukan predator, tetapi apa yang akan menjadi rantai setelah predator utama tersebut, yaitu pengurai, atau disebut juga dengan decomposer, yaitu organisme yang menguraikan organisme-organisme yang telah mati. Selain komponen biotik, ada juga komponen abiotik. Komponen abiotik merujuk kepada benda mati atau benda yang tidak memiliki ciri makhluk hidup.
Jadi di dalam ekosistem, komponen abiotik ini sangat mendukung, menunjang keberlangsungan hidup komponen biotik tadi. Apa contoh komponen abiotik tersebut? Ada air, yang tentu saja kalian sudah tahu fungsinya air itu untuk apa. Bahkan 70% dari tubuh kalian itu terdiri dari air. Cahaya matahari ini sangat penting terutama untuk komponen biotik yang produsen. Udara, tanah, iklim, silahkan kalian baca. Dan tentunya semua komponen biotik ini sangat berpengaruh kepada keberlangsungan hidup komponen biotik. Nah, setelah terjadinya siklus ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik, tentunya pasti ada salah satu yang terjadi kemerosotan, baik itu komponen biotiknya ataupun komponen abiotiknya. Jadi, semua tingkat organisme kehidupan dalam ekosistem itu saling berinteraksi membentuk kehidupan yang seimbang. Itu mirip dengan cara kerja tubuh manusia yang memiliki sistem pendukung yang menjaga kestabilan di ekosistem tubuh itu. Nah, sama halnya dengan sistem tubuh, sistem dalam ekosistem juga dapat terganggu keseimbangannya. Jadi, bumi sendiri selalu berubah setiap saat meskipun sedikit. Contohnya apa? Cuaca. Cuaca hari ini bisa berbeda dengan besok. Jadi, perlu adanya keseimbangan dalam ekosistem supaya tidak terjadi ketimpangan terhadap komponen yang ada di dalam ekosistem. Nah, keseimbangan ekosistem itu sendiri bisa berubah ke dua arah. Arah yang lebih baik atau perbaikan dan ada juga ke arah yang negatif. Nah, keseimbangan ekosistem sendiri bisa berubah dikarenakan dua faktor. Nah, yang pertama itu adalah faktor alam. Faktor alam itu dipengaruhi oleh bencana alam yang terjadi. Beberapa bencana yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, contohnya gunung meletus, tsunami, gempa, banjir, longsor, atau pergeseran lempeng tektonik. Nah, kenapa tadi saya bilang keseimbangan ini dapat bergeser ke arah yang lebih baik ataupun ke arah yang lebih negatif? Contohnya saja gunung meletus. Gunung meletus itu pada awalnya mungkin akan memberikan dampak yang negatif, misalnya hancurnya rumah dan lain-lain. Namun setelah gunung meletus tersebut, debu vulkanik yang dihasilkan akan memberikan tanah atau sumber mineral yang lebih baik untuk tanaman-tanaman produsen. Jadi tidak selamanya faktor alam ini atau bencana alam itu menimbulkan dampak yang negatif. Harus perlu dilihat dulu sisi positifnya. Baik itu tsunami, gempa, banjir, longsor, ataupun pergeseran tektonik. Nah, di sini perlu kita garis bawahi salah satu faktor alam ini kemungkinan ada yang menjadi campur tangan manusia. Contohnya apa? Banjir. Banjir yang disebabkan oleh buruknya perilaku manusia ataupun banjir yang terjadi secara alami. Nah, selain faktor alam, apa faktor lainnya? Faktor perilaku manusia. Nah, biasanya faktor yang disebabkan oleh perilaku manusia itu akan berdampak negatif. Contohnya apa? Penebangan liar, pencemaran, penggunaan pupuk organik atau pestisida, pembuangan limbah sembarangan. Namun beberapa sekarang ini atau di zaman sekarang ini ada juga faktor perilaku manusia yang membuat ekosistem semakin baik juga. Contohnya apa? Reboisasi, lalu kegiatan aktivis lingkungan lainnya, dan banyak contoh lainnya. Nah, oleh karena itu, masalah-masalah lingkungan yang terjadi karena perilaku manusia perlu dikurangi agar keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Oleh karena itu, manusia harus menyadari bahaya tidak melestarikan lingkungan bagi hidupnya. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan manusia mulai dari tingkat diri sendiri dan dalam keluarga
ataupun nanti secara lebih luas lagi yaitu global. Nah, demikian materi mengenai ekosistem. Saya harap kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.